محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi SMP Mutu. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal. Kalian sudah mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan ke cerita berikutnya ya, yaitu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Ada yang beribadah di Ka'bah, ada pula yang menyembah berhala. Bahkan ada patung yang disucikan oleh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan masyarakat bertambah berat dan sulit karena Nabi Muhammad jauh dari kebiasaan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan yang keras. Kemudian, beliau mengambil langkah bijak dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi agar masyarakat tidak terkejut dengan perubahan yang akan dilakukan. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam kepada keluarga dan sahabatnya. Mereka disebut dengan As-Sabiqunal Awalun, yang artinya yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka diantaranya adalah istri beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau yang bernama Zaid bin Haritsah, anak paman beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ada juga Abu Bakar As-Siddiq. Mereka percaya dengan kejujuran dan kelurusan yang Rasulullah sampaikan. Abu Bakar adalah orang yang sangat semangat membantu Rasulullah dalam berdakwah. Terkenal sebagai orang yang lemah lembut, pengasih, ramah, memiliki akhlak yang mulia, serta mengajak beberapa orang untuk masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Sadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas Az-Zuriyah, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi, Bilal bin Rabah, dan masih banyak lagi. Jumlah mereka ada 44 orang. Rasulullah menemui mereka secara sembunyi-sembunyi dan berseorangan. Setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga nama Islam menyebar ke seluruh penjuru Mekah dan banyak yang membicarakannya. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turun surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim pada saat itu, berisi sanjungan yang mensucikan jiwa dan celaan yang mengotorinya, berisi surga dan neraka yang seakan keduanya tampak di depan mata. Wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajarkannya wudhu. Pada waktu sholat, Rasulullah dan para sahabat pergi ke tempat terpencil agar tidak dilihat oleh kaumnya. Setelah itu, melihat kejadian di sana-sini, dakwah Islam diketahui oleh orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak peduli. Kemudian, lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka, sehingga mereka menaruh perhatian pada dakwah Rasulullah. Selama 3 tahun, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan selama itu pula terbentuk golongan orang-orang mukmin yang saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Demikian sedikit cerita tentang Rasulullah, dan nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.